semuanya, kembali lagi bersama saya Husnul dan rekan saya Syabita. Di video kali ini, saya dan rekan saya akan mewawancarai suatu UMKM bernama Bontot Burger. Mau tahu selengkapnya? Yuk simak videonya baik-baik. Halo semuanya, jadi sekarang kita lagi di Bontot Burger. Di sini kita mau wawancara tentang UMKM Bontot Burger. Sebelum itu izin Pak, boleh perkenalkan namanya? Ya, nama saya Roni. Iya, dengan Pak Roni izin bertanya, bagaimana awal mula Bapak memutuskan untuk memulai usaha ini dan sudah berapa lama Bapak membuka usaha ini? Dulu itu yang jualan burger di pinggir jalan nggak ada. Iya. Awal tahun buka itu tahun 2000. Iya. Oh iya Pak. Lalu apa alasan memilih usaha burger sebagai pilihan bisnis Bapak? Itu karena belum ada dulu. Oke iya. Karena belum ada ya Pak. Selanjutnya, bagaimana respon pelanggan terhadap produk Bapak ini? Bisa dibilang luar biasa sih. Karena dari awal sampai sekarang masih tetap, jadi udah 24 tahun. Udah lama ya Pak? Oh, lama banget. Apakah Bapak memiliki cabang lain dari usaha ini? Nggak, sementara ini masih di sini aja. Sementara masih di sini. Iya. Lalu Bapak mendapatkan bahan bakunya bagaimana? Sebagian di pasar, sebagian langsung dari distributor. Apakah Bapak pernah mengalami kendala pasokan bahan baku seperti kayak harga daging naik, sayur naik gitu Pak? Biasanya sayuran yang naik, kalau daging sih stabil. Dagingnya Bapak yang buat sendiri atau bagaimana? Iya, buat sendiri. Oh, bikin sendiri. Jadi bagaimana cara Bapak memasarkan produk seperti kayak offline atau udah ada online-nya gitu Pak? Offline aja. Jadi Biasanya sih dari mulut ke mulut, dari pelanggan dari aja. mulut ke mulut. Jadi belum ada online ya Pak? Belum. Paling Instagram paling. Oh, Instagram. Iya, aku udah ngecek ada. Apakah usaha Bapak dijalankan sendiri atau dibantu orang lain Pak? Bekerja sama gitu Pak? Ini berdua istri aja. Oh, berdua sama istri. Jadi, menurut Bapak, apa tantangan terbesar dalam menjalankan usaha ini, Pak? Apa ya? Kayaknya bertahan konsisten lah. Pokoknya yang paling susah itu konsisten. Ah, jadi Ya. usaha ini lurus aja gitu, Pak? Iya. Jadi bagaimana Bapak menghadapi persaingan yang ketat di pasar, Pak? Jadi kan sekarang banyak nih burger di depan. Ya. Kayak mana gitu, Pak? Saya semua produk sendiri, jadi punya ciri khas sendiri. Kualitasnya lebih bagus, terutama ya di sini ya, Pak. Punya ciri khas yang pasti. Ciri khas burger Bapak, iya. Bikin sendiri, semuanya bikin sendiri. Semuanya bikin sendiri. Yang frozen food bukan. Oh iya, jadi nggak ada frozen gitu Pak? Iya, nggak ada. Oh iya. Tadi kan Bapak bilang masalah yang dihadapi harga bahan baku terutama dalam sayur yang naik ya Pak, harga sayur naik. Jadi kalau harga sayur lagi naik, apakah harga jual tetap sama atau ikutan naik ya Pak Deh? Sama, tetap. Sama. Iya. Itu rugi gak sih Pak Deh? Kalau rugi sih enggak, cuman mungkin kadang pas gitu. Omsetnya pernah gak Pak Deh? Maksudnya kayak turun gitu nggak sesuai sama ekspektasi? Oh, pernah. Pernah. Itu gimana Pak Deh ininya? Aduh. Ya, Kayak ngatasinnya gitu Pak Deh? biasanya sih paling 1 hari gitu, besoknya udah normal lagi gitu. Gitu. Jadi nggak signifikan lama gitu enggak. Jadi bagaimana harapan Bapak ke depan untuk perkembangan usaha ini Pak? Harapannya sih tetap berjalan, bisa berkembang, nambah-nambah cabang. Amin. Makasih Pak Ya, sebelumnya. sama-sama. Dari hasil wawancara dan observasi kami sebelumnya, kami menganalisis beberapa masalah atau tantangan yang dihadapi Pak Roni sebagai pemilik Bontot Burger. Di antaranya yaitu, yang pertama letak kurang strategis.
Lokasi UMKM ini menurut kami kurang strategis karena berada di dalam gang sempit yang tidak banyak dilalui orang. Rendahnya jumlah pejalan kaki dan kendaraan di area sekitar membuat usaha ini hampir tidak terlihat. Selain itu, kondisi jalan yang rusak juga menambah ketidaknyamanan bagi pelanggan yang ingin mengunjungi lokasi secara langsung. Juga, tidak adanya papan petunjuk yang menandakan keberadaan UMKM ini. Beberapa solusi yang dapat kami berikan yaitu, yang pertama memasang papan nama atau plang. Dengan memasang tulisan atau desain yang menarik dan mencolok di depan gang, konsumen dapat mengetahui terdapat UMKM Bontot Burger di dalamnya. Yang kedua, promosi menggunakan platform media sosial serta pelayanan online. UMKM Bontot Burger bisa memperkenalkan usahanya melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, serta WhatsApp dengan menarik atau kreatif, untuk memperluas serta menarik calon konsumen. Yang kedua, ada harga bahan baku yang tidak stabil. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh UMKM Bontot Burger adalah ketidakstabilan harga bahan baku, terutama untuk produk segar seperti sayuran. Kenaikan harga bahan baku ini tidak diimbangi dengan peningkatan harga jual produk. Meski tindakan ini mencerminkan komitmen terhadap kepuasan pelanggan, keputusan itu berpengaruh pada penurunan margin keuntungan usaha. Jika situasi ini terus berlanjut, usaha Bontot Burger dapat menghadapi tekanan keuangan yang cukup signifikan. Solusi yang ditawarkan yaitu, yang pertama menerapkan strategi harga bertingkat. UMKM Bontot Burger dapat membuat beberapa pilihan menu dengan harga berbeda, sehingga konsumen bisa memilih sesuai preferensi dan daya beli. Sementara itu, UMKM ini bisa tetap menjaga profit. Misalnya, burger reguler memakai bahan standar atau tanpa sayuran dengan harga standar. Lalu, burger premium memakai bahan lengkap atau menggunakan sayuran dan semacamnya dengan harga lebih tinggi. Yang kedua, membangun kemitraan langsung dengan petani atau pemasok lokal. UMKM Bontot Burger dapat bekerja sama dengan petani ataupun pemasok lokal langsung, sehingga UMKM ini tidak perlu mengikuti harga pasar yang suka berubah-ubah. Yang ketiga, ada konsistensi dalam bisnis. Selama 24 tahun, menjaga konsistensi kualitas produk dan layanan telah menjadi tantangan besar yang memerlukan dedikasi serta kerja keras tanpa henti. Dalam perjalanan usaha, tidak cukup hanya mengandalkan resep unggulan atau strategi pemasaran semata. Konsistensi berarti selalu hadir dengan rasa dan pelayanan yang dapat diandalkan, sehingga setiap pelanggan merasa dihargai dan kembali lagi. Proses ini melibatkan penetapan standar operasional yang ketat, pemilihan bahan baku terbaik, serta pelatihan berkelanjutan agar selalu mampu menyampaikan keunggulan produk secara konsisten. Solusi yang ditawarkan yaitu meningkatkan konsistensi dengan SOP. Dalam proses produksi, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mendokumentasikan secara detail setiap langkah operasional, mulai dari pemilihan bahan baku berkualitas, pencampuran bumbu, teknik memasak, hingga tahap penyajian. Di sisi layanan, SOP juga berperan penting. Langkah-langkah standar seperti cara menyambut pelanggan, menjawab pertanyaan, serta menangani keluhan harus diatur dengan jelas. Dengan dokumentasi yang tepat dan pelaksanaan SOP yang disiplin, baik kualitas produk maupun layanan pelanggan dapat dipertahankan secara konsisten, sehingga meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan dari waktu ke waktu.